wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata pelajaran biologi, materi dari virus influenza. Kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jeva Melia Putri. Saya Naili Nur Alfafa. Saya Rizky Nurcahya. Saya Zikra Fiksaul Prasakrama. Kami dari kelas 10. Definisi virus influenza. Virus influenza adalah jenis virus RNA untai tunggal yang menyebabkan penyakit pernapasan menular yang dikenal sebagai flu. Virus ini dapat menyebabkan gejala dari ringan hingga berat yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Terdapat 4 tipe utama yaitu A, B, C, dan D. 1. Tipe A. Penyebab utama wabah flu musiman dan pandemi global. Virus ini sering bermutasi sehingga memerlukan pembaruan vaksin secara berkala. 2. Tipe B. Biasanya menyebabkan wabah lokal yang lebih ringan dibanding tipe A dan hanya beredar antar manusia. 3. Tipe C. Hanya menyebabkan infeksi ringan dan jarang terdeteksi, tidak menyebabkan wabah. 4. Tipe D. Umumnya menginfeksi hewan ternak, terutama sapi, dan jarang menginfeksi manusia. Struktur dan fungsi. 1. Pupit bilayer membran. Membran membentuk selubung luar virus yang berasal dari membran sel inang yang terinfeksi. Fungsi utamanya adalah melindungi bagian dalam virus dan memfasilitasi fungsi membran penyatuan dengan sel inang yang diperlukan agar virus dapat masuk ke dalam sel baru dan melepaskan materi genetiknya. 2. Hemaglutinin, protein paku yang menonjol dari permukaan selubung. Fungsinya adalah sebagai kunci yang bertanggung jawab untuk mengikatkan virus ke reseptor pada permukaan sel target inang yang merupakan langkah krusial untuk memulai infeksi. 3. Neuraminidase, enzim paku yang juga terdapat di permukaan virus. Fungsinya adalah sebagai gunting yang memecah ikatan antara virus baru yang sedang bertunas dengan reseptor sel inang, memungkinkan partikel virus baru untuk dilepaskan dan menyebar menginfeksi sel lain. 4. Matriks protein M2, protein transmembran kecil yang membentuk saluran ion di dalam selubung virus. Fungsinya adalah menyeimbangkan tingkat pH melintasi membran virus selama proses masuk virus ke dalam sel, yang penting untuk pelepasan genom virus yang tepat waktu. Matriks protein M1, lapisan protein yang melapisi bagian dalam lipid bilayer membentuk semacam kerangka. Fungsinya adalah memberikan stabilitas struktural pada virion dan berperan penting dalam proses perakitan partikel virus baru sebelum dilepaskan dari sel inang. 6. Nukleoprotein, protein yang terikat erat pada genom RNA virus, membentuk kompleks ribonukleoprotein. Fungsinya adalah melindungi materi genetik RNA dari kerusakan dan terlibat langsung dalam proses replikasi serta transkripsi genom virus di dalam sel inang. 7. RNA, ini adalah materi genetik virus influenza yang unik karena berbentuk untal tunggal negatif dan tersegmentasi menjadi beberapa bagian. Misalnya ada 8 segmen. Fungsinya adalah membawa semua informasi dan instruksi genetik yang diperlukan virus untuk mengambil alih mesin sel inang, bereplikasi dan menghasilkan virus-virus baru. Tipe simetri atau bentuk. 1. Bentuk luar, yaitu bulat atau oval, sferis hingga filamen. 2. Simetri nukleokapsid, yaitu heliks spiral. Tipe genetik material. Tipe genetik pada virus influenza memiliki genom RNA untai tunggal. Siklus hidup virus influenza. Pada virus influenza memiliki siklus hidup yaitu litik. Yang pertama, perlekatan atau adsorpsi.
Virus menempel pada reseptor asam sialat sel inang melalui protein HA. Yang kedua, masuk atau penetrasi. Virus masuk ke dalam sel melalui endositosis. Yang ketiga, pelepasan selubung atau uncoating. Di dalam sel, selubung virus terbuka dan genom RNA dilepaskan ke sitoplasma, lalu masuk ke nukleus. Keempat, replikasi dan transkripsi. Kompleks polimerase RNA virus mulai mensintesis RNA untuk produksi protein dan menyalin genom RNA baru di dalam nukleus. Yang kelima, perakitan atau assembly. Komponen-komponen virus yang baru dibuat bergerak ke membran sel untuk dirakit. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pelepasan atau rilis. Partikel virus baru keluar dari sel inang dengan cara bertunas atau budding, dibantu oleh enzim Na yang memotong ikatan reseptor, siap menginfeksi sel lain. Gejala umum meliputi 1. Demam tinggi yang muncul tiba-tiba. 2. Sakit kepala. 3. Nyeri otot dan sendi di sekujur tubuh. 4. Lemas dan kelelahan parah. 5. Batuk kering. 6. Sakit tenggorokan. 7. Hidung tersumbat atau berair. Pengobatan medis. 1. Perawatan suportif atau meringankan gejala, yaitu istirahat total untuk mendukung pemulihan tubuh, hidrasi optimal atau minum banyak cairan untuk mencegah dehidrasi. Dan yang terakhir, obat pereda gejala yang dijual bebas untuk mengatasi demam, nyeri otot, dan sakit kepala. Yang kedua, obat antivirus atau mengatasi virus, yaitu obat diresepkan oleh dokter, terutama untuk pasien berisiko tinggi komplikasi dan efektif jika dikonsumsi dalam 48 jam pertama gejala muncul. Cara pencegahannya. 1. Vaksinasi tahunan. Cara paling efektif untuk mencegah flu adalah dengan mendapatkan vaksin influenza tahunan. Vaksin ini diformulasikan ulang setiap tahun berdasarkan strain virus yang diprediksi akan beredar. 2. Menjaga kebersihan tangan. Mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer untuk menghilangkan virus. 3. Etika batuk atau bersin. Menutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku saat batuk. Bersin untuk mencegah penyebaran droplet. Menghindari kontak dengan orang yang sakit dan tetap di rumah jika Anda sakit untuk mencegah penularan ke orang lain. 5. Meningkatkan imunitas tubuh. Menjalani pola hidup sehat, termasuk makan bergizi, cukup istirahat, olahraga teratur, dan mengelola stres. Dan menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat. 6. Menggunakan masker. Menggunakan masker terutama saat berada di tempat umum atau di dekat orang yang sedang sakit. Karakteristik. 1. Jenis virus. Virus RNA untai tunggal negatif yang termasuk ke dalam famili Octomyxoviridae. 2. Bentuk dan ukuran. Umumnya berbentuk bulat atau ovoid dengan diameter sekitar 80 hingga 120 nanometer. Meskipun berbentuk filamen juga bisa ditemukan. 3. Selubung virus atau amplop. Meskipun selubung luar yang terbuat dari protein dan lipid yang membungkus materi genetik di dalamnya. 4. Mudah bermutasi. Satu ciri paling penting adalah kemampuannya untuk mudah bermutasi atau mengalami antigenetic drift dan antigenetic shift, yang menyebabkan perlunya vaksinasi musiman dan dapat memicu pandemi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.